Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelum kita ke pembelajaran pada siang hari ini, silakan dipimpin dulu doanya. Ketua kelas bisa menyiapkan teman-temannya. Ayo ketua kelasnya. Waduh, siap, gerak. Sebelum memulai kegiatan pelajaran di siang hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum kita ke pembelajaran, saya presensi dulu. Raihan ada? Tidak. Nasril? Hadir. Fadri? Hadir. Muhammad Revandi? Hadir, Pak. Naufal? Hadir. Abdul Rahim? Saya. Irfan? Siap, hadir, Pak. Zainal? Siap, hadir, Pak. Idam? Hadir, Pak. Khairul Daru? Hadir. Oke, terima kasih. Oke, jadi gini Mas, untuk pembelajaran kali ini itu tentang kebinekaan. Nah, tentang kebinekaan ini topik yang mau saya sampaikan itu bisa kamu lihat di situ. Damai mulai diri sendiri. Nah, damai dari diri sendiri berarti kan kita asumsikan kita istilahnya bersahabat dengan diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri, dan juga bisa mengasihi, ya, mengasihi diri kita sendiri, ya. Setelah mempelajari topik 3 dalam hal ini damai dengan diri kita sendiri, mulai dari diri peserta didik, diharapkan capaian pembelajarannya di sini yang pertama memahami konsep tentang ragam identitas diri. Kemudian yang kedua, di sini mampu memberikan contoh sikap sayang pada diri sendiri. Nah, yang pertama capaiannya memahami konsep tentang ragam identitas diri. Nah, ragam identitas diri ini berarti meliputi apa aja? Yang berapa? Nama. Bisa. Terus? Tempat tinggal. Bisa. Apalagi? Tempat tanggal lahir juga bisa. Wah, banyak ya. Jadi identitas diri itu kan meliputi banyak apa istilahnya? Banyak faktor atau banyak definisi. Yang jelas dia menggambarkan identitas diri kita masing-masing, ya. Setiap orang, setiap siswa itu berarti kan identitas dirinya sama atau berbeda? Beda-beda, ya. Kemudian yang kedua mampu memberikan contoh sikap kasih sayang pada diri sendiri. Nah, contoh sikap memberi kasih sayang terhadap diri kita sendiri. Contohnya gimana? Pernah nggak kamu menyayangi diri kamu sendiri? Atau tidak sayang? Nah, kalau pernah sayang, beri satu contohnya. Apa? Ya, Mas Rohim. Tidak telat makan. Tidak terlambat makan. Nek terlambat makan? Bisa sakit mah. Bisa sakit mah. Ya. Terus yang lain? Pak. Ya, Mas. Tidak minum minuman air keras. Tidak minum minuman air keras. Terus yang lain? Satu lagi? Apa, Mbak? Istirahat dengan cukup. Nah, jadi sikap kita menyayangi, menghargai diri kita sendiri itu banyak. Kalau saya yang pokok yang pertama tadi, Mas, tidak terlambat makan. Bener. Kalau saya terlambat makan, badan saya menjadi bukan kurus, jadi nggak enak dalam arti demam, itu pasti. Karena pola makannya kan sudah terbiasa jam segini makan, nanti siang jam segini makan. Kayak mbaknya tadi, mesti cewek yang disiplin tidur malamnya. Kalau cowok pasti kan gadang mesti, entah itu main HP, entah itu nongkrong atau apa, itu sudah pasti.
Ya. Jelas ya sampai sini ya? Oke, kita lanjutkan. Mulai dari diri. Pertanyaan pemakai di sini. Pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda sehingga Anda menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Ceritakan pengalaman tersebut. Nah, maksudnya di sini, adakah perasaan malu atau tidak percaya diri terhadap identitas kamu sendiri yang kamu sembunyikan atau yang kamu tutupi karena kamu merasa malu tadi? Ada nggak yang ngomong ada? Siapa tadi? Ah, Mas Repandi. Apa Mas? Perasaan malu dari saya yaitu saya memiliki potensi yang sedikit dibandingkan dengan teman-teman lain yang memiliki potensi yang lebih banyak. Ah, Mas Repandi mengungkapkan kalau Mas Repandi memiliki potensi yang lebih sedikit. Mas Repandi merasa, tapi belum tentu, ya. Yang menilai kan orang lain ya. Tapi Mas Repandi merasa apa tadi? Memiliki Potensi pada diri Mas Repandi rendah dibandingkan dengan teman-temannya. Itu yang dirasakan Mas Repandi. Makanya Mas Repandi berusaha untuk menutupinya. Kemudian yang lain, coba Mas, apa Mas? Fisik Pak. Fisik. Fisiknya gimana? Gemuk. Berarti sama dengan bapak gurunya. Tapi saya pede Mas. Ya. Fisik Mas siapa? Khorib. Ya, dia menutupi yang dia rasa kekurangannya fisik karena badannya terlalu gemuk. Ya, kalau saya enggak, saya tutupi. Gemuk mau sembunyi di mana aja tetap terlihat kok. Enggak bisa bersembunyi. Ya, jelas ya. Jadi harus tetap percaya diri. Ya, oke bisa dilanjutkan? Oke kita lanjutkan. Oke kita bermain di sini. Aktivitas. Ayo kita mulai dengan bermain identitasku. Fasilitator dalam hal ini saya akan menyebutkan satu identitas. Anda boleh bergerak maju jika Anda termasuk pada identitas tersebut. Nah, yang pertama, aktivitas di sini ada sebuah gambar atau sebuah foto suka makan jengkol. Nah, jengkol itu sendiri buah ya, buah atau sayuran? Sayur. Nah, sayuran yang notabene banyak dijadikan sayur yang biasanya lebih terkenal di daerah Betawi atau Sunda? Jawa Barat ya, Betawi lah. Nah, tapi banyak masyarakat di luar Jawa Barat pada umumnya yang tidak suka dengan jengkol. Mungkin karena baunya, mungkin karena emang tekstur makanannya dari awal tidak suka, ya. Nah, jadi sekarang gini, dari masakan jengkol ini ada yang suka dan ada yang tidak. Yang suka siapa? Saya Pak. Otomatis satu. Alasannya apa Mas? Karena rasanya enak. Pertama, rasanya enak. Dua, Yang kedua, mengandung vitamin C. mengandung vitamin C. Tiga, mencegah anemia. Menjaga atau mencegah? Nah, mencegah anemia. Terus dah. Nah, itu yang disukai dari Mas Korek ya. Salah satu kelas ini yang suka cuma satu, Mas Korek. Kemungkinan loh ya. Sekarang yang tidak suka, Saya Pak. Mas Rohim. Kenapa tidak suka? Ya yang pertama itu ya mesti karena baunya Pak yang tidak enak atau menyengat. Ya, Yang kedua itu teksturnya agak keras. teksturnya agak keras. Ya. Ya Pak. Nah, mungkin ada lagi atau cuma Saya Pak. gimana Mas? Suka atau tidak? suka, Pak. Tidak suka. Kenapa? Karena yang pertama teksturnya itu agak keras dan kedua harganya mahal Pak. Wah, harganya mahal. Lebih enak mana sama daging? Daging Pak. Oh, pilihnya daging ya. Ada lagi nggak? Yang tidak suka dua. Mungkin ada lagi yang suka?
Ada nggak? Atau tidak suka berarti kalau yang tidak menjawab? Ya. Nah, berarti mayoritas tidak suka. Nah, tidak suka itu kan banyak faktornya ya tadi ya, mungkin karena emang kultur budaya dalam hal ini makanan kita sehari-hari mungkin kita tidak pernah menjumpai ya. Mungkin secara geografis di daerah kita lebih familiar pada mungkin nasi pecel, nasi rames dan sebagainya. Makanya mungkin salah satu faktornya kan kurang terbiasa ya. Tapi juga ada yang kalangan masyarakat salah satu yang suka, seperti temanmu tadi satu kelas yang suka hanya satu, hampir seluruhnya tidak suka ya. Jelas ya? Nah, oke, kita lanjutkan. Aktivitas yang kedua di sini adalah sulit memaafkan, bahkan sering ada perasaan dendam. Siapa yang merasa di sini sulit memaafkan, bahkan sering ada perasaan dendam? Saya, Pak. Nah, beri alasannya Mas, kenapa? Karena menurut saya diri lebih penting dari segalanya. Karena Wah. saya dulu pernah memaafkan seorang tapi sepedengan. Memaafkan dari segalanya. Ya, oke. Mungkin ada pengalaman yang lain? Ada nggak? Cuma satu aja. Oke, jadi sulit memaafkan, bahkan sering ada perasaan dendam. Mungkin ini ada di dalam diri kita masing-masing ya. Tapi hal ini kan tidak baik untuk kita istilahnya kita gunakan atau kita biarkan ya. Kalau bisa yo memaafkan dan buang rasa dendamnya ya. Tapi yo emang sulit ya. Kalau bisa kan kita sesama teman kan juga harus memaafkan, walaupun seperti temanmu tadi dia udah berusaha pernah memaafkan seseorang, dalam hal ini teman atau pacar? Teman. Nah, pernah memaafkan temannya, kemudian temannya menyepelekan yang memaafkan, berarti membuat si Heri sakit hati atau kecewa tadi. Udah dimaafkan kok dia menyakiti lagi ya. Bagaimana kita menyikapi, harus bisa memaafkan lagi walaupun sulit itu ya. Jelas ya? Jelas. Oke, yang berikutnya. Nah, dari aktivitas gambar atau foto berikut ini, bangga menjadi warga plus 62. Kira-kira apa yang ada di benak kalian? Apa Mas? Orangnya kreatif, Pak. Yang pertama, orangnya kreatif. Terus alasanmu kamu bisa bilang kreatif itu dari mana? Kelakuan sehari-hari. Kamu kenal ini? Ya. Sosmed. Berarti kan secara umum ya. Kalau kamu lihat gambar atau foto ini, kreativitasnya di mana? Nah, stop kontak itu loh. Nah, stop kontak dipasang di dashboard motor. Kreatifnya dapat. Ya. Jelas kreatif itu. Dia kan kalau Gojek atau apa itu? Nah, Gojek otomatis kan hubungannya sama smartphone atau handphone ya, untuk orderan atau apapun. Nah, otomatis itu kan baterai itu kan ada limitnya. Makanya dia pasang stop kontak di dashboard sepeda motornya supaya dia kerja jalan sambil charger HP. Tapi bahaya apa enggak? Bahaya. Bahayanya apa? Satu. Apa Mas? Ketika hujan. Kenapa? Kehujanan. Kehujanan apa kesetrum? Strom. Terus yang kedua siapa? Apa? Mas Nopal. Harus. Bisa terjadi kebakaran. Dari mana? Konsleting dari stop kontak tersebut ya. Itu kan berarti kan tidak standar toh. Nah, makanya itu dari segi kreatif dapat,
dari segi bahayanya juga dapat. Jadi kalau bisa ya dihindari kreatif yang sebenarnya ini positif ya, cuma karena keterbatasan menjadikannya bahaya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari permainan tadi coba diskusikan dan renungkan beberapa pertanyaan berikut. Ada berapa kategori yang sesuai dengan identitas Anda? Yang kedua, adakah satu kategori identitas yang menggambarkan diri Anda tetapi Anda ragu untuk mengakuinya? Yang ketiga, dari semua identitas tadi mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Coba urutkan dari 1 sampai 5. Gambarnya tadi cuma ada jengkol, terus sulit memaafkan, sama bangga menjadi plus warga plus 62. Ada 3 bukan 5 ya. Nah, sekarang saya ingin bagi kelompok. Kita buat 3-3 aja. Satu kelompok ada 3 siswa. Nah, saya ingin ada 3 pertanyaan ini bisa terjawab semua sesuai kelompoknya. Jelas ya? Sekarang silakan diskusikan sesuai kelompoknya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Silakan didiskusikan. Berarti nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelompok. Nanti minimal 2 lah. Silakan didiskusikan. Terus nanti diambil temannya 1 aja yang dicocokkan dengan pertanyaan ini. Oke, silakan. Kasih waktu 5 menit. Ya, berarti saya butuh 2 kelompok. Kita ambil sampel. Kelompok siapa yang mau maju? Kelompoknya Mas Revandi 1, kemudian Mas Arifin. Oke, silakan. Gimana Mas? Kelompoknya siapa? Mas Revandi atau Mas Arifin dulu? Mas Revandi. Gimana? Dari 3 pertanyaan itu ada berapa kategori yang sesuai dengan identitas Anda? Tadi kan ada 1 kelompok terdiri dari 3 siswa ya. Nah, ini yang mau dipakai contoh siapa? Mas Revandi sendiri. Gimana Mas? Ada berapa kategori yang sesuai dengan identitas Anda? Yang sesuai dengan identitas saya Tadi. pada gambar warga plus 62. Warga plus 62 ya. Itu tentang kreativitas. Jadi saya di sini seperti penjelasan saya yang pertama, memiliki potensi yang merasa memiliki potensi yang kurang. Di sisi lain, tapi saya memiliki kreativitas pada beberapa macam bidang, seperti bidang di sekolah saya sanggup mengoperasikan suatu mesin untuk memproduksi benda-benda untuk peralatan sehari-hari, contohnya seperti asbak atau miniatur dan semacamnya. Oke, kasih plus. Kemudian yang kedua, adakah satu kategori identitas yang menggambarkan diri Anda tetapi Anda ragu untuk mengakuinya? Berarti yang bangga menjadi warga plus 62 tadi. Kemudian dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Coba urutkan. Berarti dari 3 gambar tadi, yang menurut Mas Revandi penting itu urutannya dari mana dulu? Ada 3 atau tadi toh? Nah, coba diurutkan. Yang pertama itu kreativitas. Yang pertama kreativitas. Berarti bangga menjadi warga plus 62. Terus? Yang kedua itu sikap memaafkan. Sikap memaafkan. Yang ketiga berarti baru makan jengkol. Iya. Oke, terima kasih. Dari 2 sampel kelompok tadi ada kesamaan dan juga ada perbedaan dari setiap individu ya. Jadi ada yang kreativitas, kemudian ada yang makan dulu.
Jelas ya sampai sini ya. Kita lanjutkan ya. Nah, oke. Di sini setiap orang punya banyak identitas. Nah, yang pertama di sini adalah identitas yang dapat dirubah dan identitas yang tidak dapat dirubah. Yang pertama, identitas yang tidak dapat dirubah kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Yang tidak dapat dirubah. Saya Pak. Apa Mas? Identitas yang tidak dapat dirubah ada Nama. lalu hubungan biologis dengan saudara atau orang tua, Ya. lalu ada genetik atau DNA, Ya. Ada DNA, kemudian nama, kemudian fitrah. Fitrah kita itu kan beda-beda atau sifat itu tadi, ya. Sifat dari individu satu dengan yang lainnya itu berbeda, tidak sama. Itu yang tidak dapat dirubah. Kemudian yang dapat dirubah, alamat rumah, alamat rumah bisa, pekerjaan, status sosial, dah. Itu berarti yang dapat dirubah. Sekarang ada lagi identitas yang kurang penting dan yang kurang penting dan identitas yang penting. Kira-kira apa? Yang penting itu apa? Apa Mbak? Nama lengkap, tempat tanggal lahir, identitas dan alamat rumah. Ah. Sedangkan identitas yang kurang penting itu meliputi hobi, ya. warna kesukaan, dan sebagainya. Nah, tadi sudah disebutkan sama Mbak siapa? Cut. Nah, tentang apa namanya? Identitas yang penting dan tidak penting. Jadi intinya identitas penting sama tidak penting itu, kalau identitas tidak penting, kalau tidak ada identitas itu berarti kan tidak masalah toh. ya, Nah, terus kalau yang identitas penting tadi kalau nggak ada itu berarti apa? Salah. Contohnya apa tadi? Nama lengkap, tempat tanggal lahir. Nah, itu kan juga tidak dapat dirubah ya. Kemudian apalagi Mbak? Nomor identitas. Nah, itu kan juga tidak bisa. Ya, jadi ada 4 identitas yang dapat dirubah, tidak dapat dirubah, identitas penting sama identitas tidak penting. Sekarang kita masuk ke slide compensation, welas asih pada diri. Yang pertama, narsisme atau mengagumi diri secara berlebihan. Jadi mengagumi diri secara berlebihan ini tidak baik. Kenapa tidak baik? Kenapa kok mengagumi diri sendiri itu padahal kan juga penting toh? Tapi di sini tidak baik. Nah, pasti akan timbul kesombongan. Terus kalau sombong, yang berikutnya apa? Merendahkan orang lain. Terus apa lagi? Mengunggulkan dirinya sendiri. Itu kalau narsisme, bangga mengagumi diri secara berlebihan. Kemudian ada fanatisme, kebanggaan berlebihan kepada kelompok. Ini hampir sama dengan narsisme tadi. Ya, yang namanya kelompok berarti kan cakupannya dia lebih besar. Nah, kamu jabarkan seperti perorangan tadi. Sombong pasti pernah. Terus merendahkan orang lain kalau yang narsisme. Kalau kelompok berarti mengintimidasi atau merendahkan sesama kelompok yang lain. Terus ada lagi mengasihi diri secara berlebihan. Nah, mengasihi diri secara berlebihan tadi disebut di depan sudah dibahas tentang mengasihi diri sendiri. Salah satunya tadi makan tepat waktu, kemudian tidak minum minuman keras, kemudian tidur tepat waktu atau tidak begadang. Kemudian ada menempatkan diri sebagai korban. Nah, menempatkan diri sebagai korban di sini berarti kan kesatuan dari welas asih pada diri kita sendiri, mulai dari narsisme, kemudian fanatisme, kemudian self pity, kemudian sama playing victim. Ya, jadi semuanya segala sesuatu yang berlebihan dalam hal ini dalam tanda kutip berarti dia tidak baik. Walaupun itu salah satunya tentang identitas diri kamu.
bangga terhadap diri kamu sendiri, kemudian kelompok tadi bangga terhadap kelompoknya sendiri, kemudian mengasihi diri secara berlebihan. Oke, kita lanjutkan. Yuni, Nah, kita saat lihat, siswi sekolah dengarkan. SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Oke, kalian sudah lihat video tadi. Yang kita dapat dari video tadi kira-kira apa? Kira-kira apa? Harus percaya diri yang pertama. Mencintai diri sendiri. Tidak minder dengan kekurangan kita. Berarti tidak usah ditutupi, ya. Terus yang berikutnya apa? Kita diciptakan original ya bisa, atau unik. Ya, setiap orang itu kan beda-beda. Asli loh. Nah, terus di akhir video tadi kenapa kita harus menjadi kopian orang lain? Biasanya kan kalian kan ingin seperti si A, ingin seperti si B. Nah, standar itu kan tadi kalau dilihat dari video tadi kita ciptakan sendiri harusnya, bukan standar kita yang mengikuti standar orang lain. Kalau kita mengikuti standar orang lain gimana? Akhirnya apa? Seperti Yuni tadi loh, malu sendiri, kekurangannya selalu ditutupi, tidak bangga dengan dirinya sendiri. Ya, jelas ya itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, the golden rule. Ada satu rumusan yang sama dengan ditemukan dalam semua agama dan budaya, yaitu mencintai orang lain sama dengan mencintai diri sendiri. Nah, jadi menurut saya ini peribahasa ya. Jadi mencintai orang lain itu sama aja dengan mencintai diri kita sendiri. Karena apa? Apa yang kita perlakukan terhadap orang lain itu pasti akan kembali ke kita. Jadi kalau kita mencintai orang lain, mencintai dalam hal ini mengasihi, menyayangi teman kita kan juga akan memperlakukan sama. Beda kalau yang semisal kita memperlakukan teman kita tidak dengan kasih sayang, maka teman kita juga akan memperlakukan kita juga tanpa kasih sayang. Kemudian ada dua tindakan konkret. Yang pertama, ucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Kemudian telepon dan ucapkan terima kasih dan penghargaan buat orang terdekat, orang yang kita sayangi, orang tua, anak, teman kerja, sahabat baik, atau siapapun yang Anda anggap berjasa untuk kesuksesan Anda saat ini. Jadi kadang kita mengucapkan kata terima kasih itu sangat berat, sama dengan kata memaafkan tadi. Oke, ini ada tugas buat kalian, nanti silakan kerjaan di rumah. Buatlah galeri diri dalam bentuk biodata atau CV yang menampilkan identitas Anda sebanyak mungkin, dari identitas suku, agama, hobi, sekolah, klub sepak bola, favorit dan sebagainya. Makin banyak identitas makin bagus. Galeri ini bisa mengangkat 100 fakta tentang Anda. Misalnya Anda bisa mempostingnya di media sosial dan mengundang teman Anda untuk mengunjungi galeri tersebut. Jadi nanti setiap siswa nanti silakan buat CV-nya sendiri meliputi itu tadi, mulai identitas, suku, agama, hobi dan sebagainya. Kemudian setelah itu silakan diunggah di media sosial masing-masing. Ya, jelas ya ini ya untuk tugasnya ya. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, berarti untuk pembelajaran pada siang hari ini kita akhiri. Nanti kita lanjutkan minggu depan dengan topik pembahasan yang lain. Salah satu ketua kelas bisa memimpin doanya. Mohon duduk, siap, gerak. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran di siang hari ini, adalah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.